Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Om Mazda. Bersama aku di sini Azza Dan aku Rafa. Nah, di sini adalah podcast Om Mazda yang benar-benar spesial nih. Kira-kira kenapa ya Kak Azza? Bener banget Kak Rafa. Podcast kali ini spesial karena ini adalah episode yang benar-benar pertama nih dari seri podcast Om Mazda. Wah, bener banget nih Kak. Apalagi di episode kali ini kita bakal bahas tentang sekolah kita tercinta yaitu MTSN 2 Bondowoso dan serangkaian PBDB-nya yang lagi diomongin nih. Bener banget Kak Rafa. Episode kali ini bakal mengupas tuntas tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin calon peserta didik baru pengen tahu nih. Nah pastinya kita kurang lengkap dong kalau tanpa narasumber ya kan Kak Fa? Bener banget Kak Azza. Narasumber kita kali ini adalah seorang yang hebat loh teman-teman. Beliau bekerja di MTSN 2 Bondowoso sepertinya udah lumayan lama ya Kak Azza. Iya bener banget. Nah, selamat datang Ustazah Tiwi di podcast Om Mazda. Nah, bagaimana nih kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana dengan Alhamdulillah Rafa dan baik Kak juga. Azza? Alhamdulillah baik juga Ustazah. Kegiatan sehari-harinya lagi sibuk apa nih Ustazah? Kegiatan sehari-hari Ustazah sering dibilang sebagai Ustazah sepatu Kenapa tuh Kak? Kenapa tuh Ustazah? karena Ustazah kegiatannya separuh TU dan separuh guru. Wah. Jadi singkatannya kalau Ustazah biasanya Lucu ya singkatannya ya, Ustazah. biasanya para guru-guru tuh memanggil Ustazah dengan sepatu Wih, karena Ustazah Ustazah sepatu. sifatnya ada di TU dan juga Ustazah tapi berkegiatan juga di guru. Kalau boleh tahu nih Ustazah, sebagai guru Ustazah ngajar mapel apa sih? Ngajar mapel IPA. Oh, IPA kelas 9. IPA kelas 9. Berarti tahun depan kita bakal ketemu Ustazah Tiwi. Iya, asik nih ya Ustazah. Asik pasti. Nah, ngomong-ngomong berapa tahun sih Ustazah Tiwi udah ngajar di MTS 2? Ustazah masuk dari tahun 2010. Berarti sekarang 2025 berarti udah 15 tahun kurang lebih. Seumuran 15 kita tahun. dong. Pas saya lahir dong Ustazah. Oh iya 2010. 2010. Masya Allah tua kalau gitu ya. Nah Ustazah kan udah 15 tahun nih ngajar di MTS. Kira-kira ada gak sih Ustazah pengalaman yang berkesan selama di MTS? Untuk pengalaman yang berkesan tiap harinya pasti ada hal-hal yang bikin Ustazah stikers, bikin Ustazah bangga berada di keluarga MTSN 2 Bondowoso. Terutama gini, Ustazah kan basicnya tidak pernah mengenyam pendidikan madrasah. Jadi pada saat Ustazah masuk menjadi guru MTSN 2 Bondowoso dengan pembiasaan, kegiatan pembiasaan di sini, jadi menurut Ustazah itu euforianya itu keren banget gitu loh. Seperti contohnya pembiasaan sholat duha, Iya. ya, berjamaah setiap hari, Iya. kemudian ada istighosah setiap hari, kemudian kita juga ada khatmil Quran, ya khatmil Quran tuh setiap 1 bulan sekali di hari Jumat, kemudian juga ada kegiatan Jumat berkah ya, jadi anak-anak memberikan sedekah setiap hari Jumat, kemudian juga kegiatan-kegiatan di kelas tahfidz, jadi di kelas tahfidz itu ada seperti rihlah, kemudian juga ada kegiatan misalnya tasmi. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut bikin Ustazah itu, oh ya Allah, Ustazah bersyukur berada bisa mengajar di tengah keluarga madrasah atau MTSN 2 Bondowoso. Keren ya Ustazah. Iya. Nah, selama di MTS 2 ini kira-kira bagaimana sih perkembangannya MTS nih Ustazah? Kira-kira sepertinya berkembang pesat ya. Alhamdulillah ya, kalau Ustazah dari tahun 2010 sampai tahun kemarin 2024 ini animo masyarakat terutama ya, animo masyarakat dari tiap tahunnya untuk masuk ingin menjadi keluarga MTSN 2 Bondowoso itu selalu bertambah. Contoh yang tahun kemarin aja di tahun pelajaran 2024-2025 itu yang mendaftar untuk mau masuk menjadi siswa MTSN 2 Bondowoso kurang lebih 700 siswa. Wah, banyak banget. Banyak ya, Jadi Ustazah. berbagai sekolah, baik sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Jadi kurang lebih 700. Akan tetapi dengan proses
seleksi di MTSN 2 Bondowoso ini hanya bisa menampung atau menerima siswa dengan jumlah kurang lebih 320 gitu. Jadi tiap tahunnya itu terus bertambah animo masyarakatnya. Keren banget sih Kak Aza. Itu saya salah satu untuk perkembangan ya dari tiap tahunnya untuk tentang peserta didik baru. Kemudian kalau tentang sarana dan prasarananya, mungkin Mas Rafa sama Mbak Za Iya, merasakan betul. ya, Iya, merasakan perbedaan dari tiap tahunnya. Misalnya tentang ruang kelas ya, ruang kelas yang selalu kita perbaiki, selalu kita memberikan sensasi manis di sana ya agar siswa nyaman. Kemudian ada pembangunan yang lainnya. Kemudian untuk kualitas dari peserta didik atau kualitas dari pendidik dan tenaga pendidikan terus kita prioritaskan, misalnya dengan memberikan workshop bagi guru, memberikan workshop bagi tenaga pendidikan agar agar memberikan kontribusi yang positif bagi siswa-siswa yang ada di madrasah ini. Oh, Keren juga ya Ustazah. keren banget sih Iya, jadi perkembangannya selain MTS kita ini. memberikan selain kita memperbaiki sarana dan prasarana, tapi kita juga harus meningkatkan kualitas tenaga pendidikannya. Wah, Wah, maksimal banget berarti Ustazah usahanya Iya, Ustazah. agar kita tahu perkembangan zaman ya, perkembangan zaman ini kan terus berkembang. Kalau kita tidak upgrade ilmu, maka kita akan tertinggal. Gitu. benar banget sih, emang betul. Perkembangannya emang sekarang pesat banget pastinya. Iya, apalagi Gimana, bangga nggak? bangga Pastinya banget bangga Ustazah. banget sih. Ya. Kan? Siapa sih yang gak bangga sekolah di MTS 2? Kayaknya ada deh. Nah, pastinya ini tiap sekolah punya eskul yang menarik kan, Ustazah. Kira-kira di MTS 2 Bondowoso ini eskul-eskul yang menarik itu apa aja sih, Ustazah? Boleh disebutkan? Semua siswa di sini tertarik ya pada eskul-eskul tertentu, tapi yang lagi hits yang sering dilirik ya sama siswa-siswa sini adalah Gramat Sadar. Gramat Ya, ekskul pramuka. Kalau macam-macam ekskul di MTSN 2 Bondowoso ini ada pramuka, kemudian ada sepak bola, ada futsal. Oh ya, sepak bola dan futsal juga dilirik ya. Iya. Kita juga ada tim putra dan tim putri untuk sepak bola. Kemudian ada PMR, kemudian ada pencak silat, ya. Kemudian ada band, juga ada band. Terus kemudian ada menyanyi, ekstra atletik. Kemudian ada ekstra IPA, ekstra jurnalistik, ekstra matematika. Jadi banyak sekali deh. Wah, Jadi banyak lengkap banget ya, banget Ustazah. ya di MTSN 2 Bondowoso. Jadi anak-anak yang pengen di akademik dia pasti akan memilih di ekstra OSN gitu. Yang pengen non akademik dia pilih di ekstra yang lain. Oh begitu ya. Dari sekian banyaknya eskul tersebut yang menonjol itu eskul apa sih, Ustazah? Entah Yang itu tadi- karena prestasinya gitu, oke. Ustazah. Kalau ekskul yang menonjol, yang non akademik itu ada pramuka dan ada Pramuka. futsal sepak bola. Jadi memang untuk pramuka di MTSN 2 Bondowoso ini sudah kemarin mendapatkan juara di tingkat nasional juga. Keren Wah, banget keren ya ya. Ustazah. Ya, Keren keren. sih. Jadi disebutnya dengan Gramat Sadar. Gramat Sadar. Ya, Sadar. Gramat Sadar. Kemudian sepak bola kita juga sudah bertandingnya tidak hanya di tingkat kabupaten tapi sudah ke tingkat Provinsi. provinsi juga. Kemarin juga bertanding di Surabaya. Keren banget Keren sih. banget sih Ustazah. Bangga kan ya? Bangga Bangga banget Anda juga Ustazah. menjadi guru MTSN 2 juga sangat bangga. Dengan Apalagi ada siswa-siswanya yang keren-keren juga ini. Dengar-dengar Ustazah, katanya Gramat Sadar itu sudah sampai ke Monas ya Ustazah. Iya, benar, kemarin mewakili Jawa Timur. Nah, untuk Keren banget. pergi ke Jakarta kemarinnya. Jadi perwakilan dari Jawa Timur itu. Tahu infonya? Oh ya, gitu. Jadi emang keren banget sih. Keren-keren. Keren-keren Ustazah. Nah, dengar-dengar nih Ustazah, di Matsada ini ada beberapa program kelas kan ya Ustazah? Ya, betul. Boleh dijelaskan enggak sih Ustazah? Apa sih bedanya antara kelas-kelas tersebut gitu Ustazah?
Apa dari programnya atau dari cara ngajarnya gitu Ustazah? Oke, di Sada ini ada 3 jenis kelas. Ada kelas takfid, kemudian kelas bina prestasi, yang singkatannya kelas binpres ya, kemudian kelas reguler. Jadi memang ada prioritas sendiri dari masing-masing kelas ini. Di kelas tafid ini ada program bulanan ya. Di program bulanan itu misalnya ada program tasmi. Jadi anak-anak yang sudah hafal dalam 1 juz atau 2 juz dalam 1 bulan itu wajib mengikuti tasmi. Jadi tasmi ini orang tua hadir untuk mendengarkan murojaah bersama orang tua. Kemudian untuk program semesternya itu ada rihlah ke pondok pesantren. Yang kelas 7 itu pondok pesantren di salah satu di Banyuwangi, kemudian kelas 8 kemarin itu pondok pesantren di Jombang. Jadi anak-anak di sana mondok kurang lebih 1 minggu untuk menambah hafalannya dan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam menghafal. Kemudian yang kelas 9 juga kemarin ke salah satu pondok yang ada di Malang. Jadi target untuk kelas tahfidz itu dalam setiap semesternya itu minimal 2 juz. Jadi kalau di total sampai dia lulus nanti kelas 9 minimal 10 juz. Dan alhamdulillah kakak kelas kalian yang kemarin sudah lulus ya alhamdulillah 90% sudah bisa mencapai. Wih, keren-keren banget gitu. sih. Kemudian untuk ada program munakosah ya, kemudian ada program ESQ juga di kelas tahfidz itu. Jadi memang selain mereka belajar di dalam kelas, mereka juga bisa menimba ilmu di pondok-pondok pesantren yang lain gitu. Itu untuk kelas tahfidz. Kemudian untuk kelas bina prestasi ya, di kelas bina prestasi ini memang ada program semester juga, misalnya membuat buku. Jadi sudah pernah buat buku? Pernah sudah. Ya, sudah pernah buat buku. Jadi siswa di kelas bina prestasi ini harus menghasilkan sebuah karya buku. Jadi program jurnalistik termasuk dalam program jurnalistik. Kemudian juga ada outing class untuk yang kelas bina prestasi kelas 7 itu ke Pare. Jadi anak-anak di sana selama 2 minggu belajar di Pare. Kemudian kelas 8 ke Bangsering ya, kelas 9 ke Bali. Jadi memang pembelajarannya memang lebih banyak di luar sekolah. Menarik Banyak sekali. banget ya ternyata Ya, programnya. kemudian target untuk akademiknya mereka nanti nilai UM ya, ujian madrasahnya itu harus ada target KKM tersendiri daripada kelas reguler. Kemudian nanti kalau dia sudah kelas 9, kita fasilitasi dengan bimbingan khusus. Dia akan mau masuk ke sekolah-sekolah yang favorit, kita bimbing khusus agar memenuhi target agar bisa masuk ke sekolah tersebut. Itu untuk kelas binpres. Kemudian untuk kelas reguler tidak kalah hebohnya juga ya. Kita memiliki program-program juga yang tidak kita tinggalkan untuk kelas reguler ini, misalnya tadi pembiasaan, kemudian kita tekankan pada ekstrakurikuler. Jadi untuk ekstrakurikuler misalnya pramuka, untuk kelas-kelas reguler itu wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka yang kita kenal dengan pramuka wajib ya. Pramuka wajib. Kemudian di kelas reguler ini juga ada kelas yang memiliki potensi non akademik, misalnya anak-anak atletik, kemudian anak-anak yang juara lomba misalnya di sepak bola, di futsal, itu biasanya ada di kelas reguler. Tapi tidak mungkin juga mereka juga bisa ikut di kelas bina prestasi atau di kelas Jadi setiap kelas pasti ada prestasinya sendiri. betul sekali. Kemudian apalagi dengan sekarang ini ada kegiatan P5 ya. Di kegiatan P5 ini kita bisa mengeksplor apa saja kemampuan dari siswa. Jadi setiap kelas itu biasanya menunjuk perwakilan siswanya untuk menampilkan bakatnya. Jadi memang sebenarnya siswa-siswa di MTS N2 Bondowoso ini semuanya keren. Karena pada saat penampilan, pada saat kita tahu ya, pada saat acara Keren-keren P5 banget sih. keren-keren banget sampai jurinya bingung ya memilih yang Karena mana. bagus semua Iya, gitu. betul. Padahal itu dari kelas reguler ya, betul, juga betul. memiliki potensi yang sama sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong soal program nih Ustazah, dengar-dengar program yang paling besar nih
Sepertinya Wali 8 ya sudah. Ya, betul Oh, sekali. oke. Wali 8 kita kenal dengan kegiatan studi Hmm. ziarah kebudayaan Islam. Jadi kita bukan hanya rekreasi ya, tapi kita kemas dengan kegiatan outing class yang kita sebut dengan studi ziarah kebudayaan Islam. Jadi siswa itu tidak hanya pergi untuk rekreasi, tapi mereka juga belajar yang nantinya hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut didokumentasikan berupa kegiatan vlog ataupun membuat jurnal atau membuat karya tulis yang nantinya include dalam kegiatan akhir di kelas 9. Jadi kegiatan akhir ujian praktek di kelas 9. Jadi untuk mapel SKI, sejarah kebudayaan Islam, kemudian mapel bahasa Inggris, mapel bahasa Indonesia, dan ada beberapa mapel yang lain, anak-anak sudah tidak usah mengikuti kegiatan praktek tersebut, ujian praktek tersebut, karena mereka sudah membuat tugas dari kegiatan ziarah wali. Berarti kegiatan ziarah wali ini wajib buat semua murid ya Ustazah? Iya, wajib. Wajib bagi semua murid. Tentang ziarah wali ini itu destinasinya kemana aja sih Zul? Ke wali 8 ya, Wali 8. ya 8 wali. Kemudian kita juga nanti stay-nya di Jogja, kita bermalam di sana, kemudian ke Borobudur, kemudian ke beberapa tempat wisata yang ada di Jogja. Tentang Wali 8 ini tujuannya bagi siswa-siswi MTS itu apa sih Zul? Yang pertama itu karena di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam memang ada pembelajaran tentang wali, jadi memang anak-anak belajar pada tempat yang bersejarah. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak. Wah, keren banget ya Ustazah. Nah, ngomong-ngomong nih Ustazah, sekarang kan semarak PBDB lagi dibuka nih Ustazah. Iya, betul sekali. Kira-kira kapan sih waktunya Ustazah buat yang di MTSN 2 Bondowoso ini Ustazah? Apa kalian mau daftar lagi? Ulang lagi dong. Mungkin ada calon peserta Lagi, didik baru mungkin Ustazah. karena kerasan jadi mau daftar lagi biar ada Pengennya 3 sih tahun. gitu ya. Tapi ada yang baru tua gitu. Oke, ini ada beberapa jadwal ya. Ustazah tidak hafal, Ustazah baca ya. Untuk jalur prestasi itu dimulai dari 25 Januari. Kemarin kita launching PPDB pada saat puncak acara Dismaulidia. Jadi jalur prestasi dimulai dari tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan 15 Februari 2025. Kemudian untuk kelas bina prestasi dan tahfidz itu dimulai dari 25 Januari 2025 sampai 24 Februari 2025. Sedangkan kelas reguler dimulai dari tanggal 4 Maret 2025 sampai tanggal 12 April 2025. Itu jadwal untuk melalui 3 jalur tersebut. Jadi kita tekankan di sini bagi siswa yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik bisa tes melalui atau mendaftar melalui jalur prestasi. Nah, di jalur prestasi tersebut tidak hanya langsung masuk ke kelas bina prestasi, tidak, tapi boleh memilih. Dengan jalur prestasi tersebut boleh memilih mau masuk ke kelas bina prestasi atau mau masuk ke kelas tahfidz atau mau masuk ke kelas reguler. Bisa milih ya. Bisa milih, jadi seperti itu. Tapi kalau menggunakan jalur kelas bina prestasi berarti dia sudah siap untuk masuk ke kelas bina prestasi atau masuk ke kelas tahfidz. Itu jadi perbedaannya seperti itu. Mungkin agak bingung ya karena banyak jalur ya. Jadi memang kita wadai untuk jalur prestasi itu memang kita wadai untuk bagi siswa-siswa yang memiliki sertifikat lomba di tingkat kabupaten ataupun provinsi bisa melalui jalur prestasi. Jadi di jalur prestasi ini sudah tanpa tes, tapi pemilihan kelasnya mau masuk ke kelas tahfidz atau mau masuk ke kelas bina prestasi atau masuk ke kelas reguler juga bisa. Jadi seperti itu. Itu kan tadi jalur-jalurnya nih Ustazah. Iya. Sekarang boleh dijelasin nggak nih serangkaian tesnya itu gimana sih Ustazah? Oke. Serangkaian tesnya tuh ada yang jelas karena kita berbasicnya madrasah ya, maka ada tes baca tulis Al-Quran. Itu jadi untuk jalur prestasi, untuk jalur bina prestasi dan jalur reguler itu wajib mengikuti tes baca tulis Al-Quran gitu.
Kemudian ada tes wawancara. Tes wawancara ini bukan hanya wawancara pada siswa, tapi kita juga wawancara pada orang tua. Jadi yang diwawancarai 2 siswa dan orang tua. Kemudian ada tes akademik. Tes akademik ini kisi-kisi untuk tes akademik itu seperti tes ujian sekolah siswa SD. Tuh. Kemudian ada tes potensi akademik. Tes potensi akademik ini khusus untuk siswa yang masuk kelas bina prestasi. Jadi kalau Ustazah uraikan ya, untuk masuk ke kelas bina prestasi itu harus melalui tes baca tulis Al-Quran, kemudian tes akademik, kemudian tes kemampuan potensi akademik, kemudian tes wawancara. Kalau mau masuk ke kelas tahfidz, itu yang dilalui jelas adalah tes menghafal Al-Quran. Gitu. Sudah tidak usah mengikuti tes akademik. Kalau mau masuk ke kelas reguler sama. Ada tes akademik, kemudian ada tes baca tulis Al-Quran dan wawancara. Jadi seperti itu. Jalurnya beda-beda ya. Wah, berarti sekarang banget nih Kak Azhar. Iya nih Kak Rafa. Rangkaian tesnya meskipun benar-benar ketat nih, tapi menurut aku worth it banget sih buat diikuti. Bener banget Kak Rafa. Karena bakal belajar banyak banget sih di sini. Apalagi histori kita itu juga berprestasinya, wah banyak banget sih Kak Azhar. Jadi gak bakal nyesel gitu buat daftar di MTSN 2 Bondowoso. Nah, bentar lagi banget nih teman-teman. Jadi, buat yang mau daftar tolong disiapin bener-bener ya. Nanti juga bakal ketemu kita kok. Benar banget tuh. Nah, untuk prestasi dari alumni sendiri pastinya udah banyak nih Ustazah. Boleh disebutin beberapa gak nih Ustazah? Untuk alumni yang sudah lulus, ada beberapa sekolah yang menjadi target utama bagi alumni di sini, yaitu sekolah favorit yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan jarang juga banyak siswa dari alumni MTSN 2 Bondowoso itu yang bisa bersekolah di sekolah favorit atau madrasah favorit yang ada di Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, kemudian ada di Pasuruan, Probolinggo, dan juga di beberapa pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, serta juga ada beberapa siswa yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di semi militer. Jadi gitu. Keren banget sih. Keren banget sih Ya, Ustazah. keren banget. Gak nyesel kan? Gak nyesel. Gak nyesel sih, Semoga Ustazah. kita bisa kayak gitu juga ya. Amin. Keren banget ya Ustazah. Ternyata madrasah juga bisa berprestasi begini. Bangga banget sih bisa Bangga masuk banget Matsada. pastinya bisa maksudnya. Oke, sebelum menutup episode kali ini Ustazah, mungkin Ustazah bisa memberikan kata-kata harapannya untuk calon peserta didik baru nih. Oke, untuk ini saya akan berikan jargon PPDB tahun ajaran 2025-2026 bahwa Matsada adalah sekolah prestasi tanpa zonasi. Siswa hasil seleksi bukan zonasi, apalagi jalur family. Weh. Keren. Terima kasih nih Ustazah Tiwi. Ya, sama-sama. Baiklah, kalau begitu kita sudah ada di penghujung acara nih teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk Ustazah Tiwi yang sudah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dan sharing di podcast Omasda. Seru banget ya kalau sudah bicarain 2 hal ini. Pastinya. Dan ternyata Matsada sekeren itu sih. Keren banget sih emang. Juga untuk semuanya, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like dan komen agar podcast ini terus berkembang dan seru-seruan lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.